Saudara, rumah yang semestinya menjadi tempat untuk berlindung, kini seakan jadi petaka yang tak bisa dibendung. Satu keluarga, terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan ditemukan tewas dengan kondisi tak wajar. Terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ketiganya ditemukan oleh warga yang mendengar suara teriakan minta tolong selesai fajar. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Hingga polisi menyimpulkan adanya dugaan bunuh diri. Selasa 12 Desember 2023 pagi menjadi hari yang mencekam bagi warga dusun Boro Bugis, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Suara teriakan bocah 12 tahun meminta tolong membangunkan tetangga yang langsung datang untuk menolong. Kepanikan pun terjadi. Warga yang datang menemukan satu keluarga yakni ibu dan anak sudah meninggal dunia dengan kondisi terlentang di kasur. Sementara sang ayah mengalami luka parah akibat sayatan di dalam kamar. Dengan sigap, warga berupaya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawanya juga tak terselamatkan. Polisi yang kemudian mendapat laporan datang untuk olah TKP dan membawa jenazah sang ibu dan anak ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang untuk diotopsi. Kematian satu keluarga ini meninggalkan seorang gadis yang merupakan kembaran korban. Kepada polisi, ia pun bercerita bagaimana awal mula kematian keluarga terungkap. Selasa dini hari, 12 Desember 2023, tepatnya sekitar pukul 3 pagi, sang ayah sempat mendatangi kamar untuk mengajak saudara kembarnya tidur bersama-sama dengan ibu. Tak ada yang mencurigakan. Namun usai fajar menjelang, korban mulai khawatir karena kamar yang ditempati ayah, ibunya, serta saudaranya terkunci meski telah digedor. Disinilah baru ia berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan warga. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sebuah fakta. Surat wasiat dari sang ayah ditemukan ditulis di sebuah cermin di dalam kamar. Seperti inilah tulisannya, saudara. Kakak, jaga diri. Papa, mama, adik pergi dulu. Nurut uti, kung, tante, dan om. Belajar yang baik. Uang papa, mama untuk pemakaman jadi satu. Love you, kakak. Ya, tentu saja wasiat ini ditujukan untuk gadis Malang yang ditinggalkan oleh ayah, ibu, dan saudara kembarnya. Entah apapun alasannya, gadis yang masih berusia belasan tahun ini kini harus menjalani kehidupan tanpa kasih sayang orang tua. Tak hanya rasa duka, trauma mendalam mungkin akan terus melekat atas apa yang ia hadapi saat ini. Pasalnya, saat ditemukan kondisi ketiga korban benar-benar sangat mengenaskan. Jenazah ibu dan anak dengan kondisi mulut berbusa serta mengeluarkan bau menyengat. Sementara sang ayah mengalami luka di tangan hingga pendarahan hebat. Dalam olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah obat nyamuk dalam gelas yang diduga sisa diminum. Karena dalam penemuan jenazah, ibu dan anak kondisi mulut dalam keadaan berbusa dan mengeluarkan bau menyengat. Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur terus melakukan pendalaman atas kematian mengenaskan 3 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Malang. Tak hanya menemukan wasiat, sejumlah barang bukti yang menyebabkan para korban tewas, yakni obat nyamuk cair, 1 gelas bekas serta pisau dapur turut diamankan. Selain itu, pemeriksaan 7 orang saksi mulai dari tetangga hingga teman korban juga sudah dilakukan. Polisi pun telah menyimpulkan korban nekat bunuh diri karena memiliki banyak utang. Kurang lebih ada 7 orang yang telah kita mintai keterangan. Dari pemeriksaan saksi-saksi di sini sementara kami duga salah satu korban atau Pak W ini memiliki banyak tanggungan hutang. Dari pengakuan beberapa saksi yang kebetulan juga pernah dimintai tolong untuk menghutangi hutang kepadanya. Ya, selama ini menurut tetangga, korban sehari-hari dikenal baik. Sang ayah selalu mengikuti kegiatan warga. Pria 44 tahun ini juga dikenal sebagai seorang guru sekolah dasar dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Malang. Bahkan ia juga menjabat sebagai ketua kelompok kerja guru Gugus Sukun Kota Malang. Sementara itu, sang istri memiliki usaha kue yang dijual secara online. Tak pernah ada yang menyangka satu keluarga nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan. Sukun SD 3, SD Negeri 3.
Dia kan tahlil, acara apa datang Mbak, rutin, tahlil rutin, tadi undang-undang kematian tuh ya datang. Kalau subuh jualan kue Kasus tertuju kepada anak yang ditinggalkan keluarganya. Tindakan orang yang tidak bertanggung jawab AB memutus masa depan anaknya serta meninggalkan seorang anak pendampingan dan trauma Selatan. Jawab jiwa mengenaskan ini. Cemburu buta, pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Anaknya dengan di dalam kontrakan satu keji Tangisan ibu korban tak terbendung saat pemakaman 4 anaknya di TPU Bedahan Kampung Perigi, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ia harus kehilangan 4 buah hatinya sekaligus dalam waktu bersamaan. 3 diantaranya masih balita dan seorang lagi berusia 6 tahun telah meninggal di tangan ayah kandungnya. Bersama dengan keluarga serta kerabatnya, air mata sang ibu seakan tak bisa dibendung melihat keempat anaknya dimakamkan ke liang lahat. Keempat korban ini dimakamkan secara berdampingan. 4 anak ini ditemukan tewas dalam rumah kontrakan wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu 6 Desember 2023 lalu. Saat warga mencium bau menyengat, warga bersama salah satu keluarga korban berupaya masuk ke rumah yang dikunci dari dalam. Disinilah ditemukan 4 jenazah korban sudah dalam kondisi mengenaskan, berjejer di dalam kamar. Sementara sang ayah pingsan di dalam kamar mandi usai berusaha bunuh diri. Dari hasil penyelidikan polisi, pembunuhan sudah dilakukan Minggu 3 Desember 2023 atau sekitar 3 hari sebelum 4 jenazah ditemukan. Meski sempat mengalami luka karena berusaha bunuh diri, nyawa Panca Darmansyah akhirnya selamat usai dirawat di rumah sakit. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan. 13 saksi diperiksa dan sejumlah barang bukti diamankan. Motif Panca Darmansyah pun terungkap. Ia tega menghabisi nyawa 4 anaknya karena cemburu terhadap istrinya. Entah cemburu seperti apa yang dimaksud, polisi enggan menjelaskan lebih lanjut. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu kepada istrinya, saudari D, sehingga akhirnya hari Sabtu pagi terjadi tindakan penganiayaan. Motif cemburu ini diperkuat dengan tulisan yang ditinggalkan oleh tersangka di lantai rumah. Polisi menemukan pesan bertuliskan, "Puas Bunda, thanks for all." Kata-kata ini tertulis di salah satu ruangan. Belum diketahui bahan apa yang dipakai untuk menyoratkan pesan ini, tetapi terlihat seperti cairan berwarna merah. Pesan terhadap sang istri memperkuat alasan polisi menyimpulkan motif cemburu yang memicu pembunuhan sadis di Jagakarsa. Sabtu sebelum pembunuhan terhadap 4 anaknya dilakukan, Panca sebetulnya telah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya. Aksi Panca ini diketahui keluarga korban yang berkunjung ke rumah kontrakan tersangka. Korban yang mengalami luka lebam di bagian kepala langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara atas aksi kekerasan ini, Panca juga sudah laporkan ke polisi. Informasi yang kami dapatkan telah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi menyatakan bahwa terjadi percecokan antara 2 orang ini, suami istri, pasangan suami istri ini. Selanjutnya si suami melakukan penganiayaan kepada korban. Kasus pembunuhan 4 anak hanya karena cemburu buta masih dalam tahap penyidikan. Panca Darmansyah telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Panca terancam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Saat itu, Panca juga terancam pasal soal KDRT atau apa yang dilakukan terhadap istrinya. Saat ini, Komnas PA siap memberikan bantuan hukum bila memang diperlukan oleh ibu korban.